Seorang gadis bernama Kara bekerja part-time sebagai pelayan di sebuah kafe. Kemudian, remaja pria yang berada di meja memintanya untuk bergabung dan bersenang-senang, tetapi Kara menolak ajakan tersebut. Ketika ia berbalik, Kara tak sengaja menumpahkan pesanan pada seorang pelanggan, sehingga Kara harus membersihkan dirinya di toilet. Di sana, ia bertemu temannya bernama Shauna. Kara meminta Shauna untuk membawakannya baju ganti, tapi Shauna tidak mau kembali ke asrama. Ia akan pergi ke pesta dan mengundang Kara untuk hadir, tapi Kara menolaknya. Shauna lalu balik ke restoran, dan Kara juga kembali ke sana. Ia bertemu pacarnya bernama Justin, kemudian mereka pergi ke belakang kafe. Tak lama berselang, sebuah mobil sport berhenti di parkiran. Seorang pria tua menatap mereka. Lalu Shauna keluar dari kafe, dan ternyata Shauna dijemput oleh pria tua itu. Sambil berlalu pergi, Shauna berkata pada Kara, Kara bisa menelponnya jika ia berubah pikiran untuk pergi ke pesta. Mereka begitu terkejut melihat Shauna berkencan dengan si lelaki tua. Kara sedang menghitung uang setelah pekerjaannya selesai. Manajer Kara memberitahu bahwa kafenya terlalu banyak memiliki staf, sehingga jika ia membutuhkan pelayan, maka ia akan memanggil Kara untuk kembali bekerja. Di pagi hari di kampus, Kara sedang mendengarkan Profesor Lauren dengan seksama. Setelah itu, Profesor menawari Kara bekerja magang di musim panas, namun tanpa bayaran. Kara sebenarnya membutuhkan uang, ia pun menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu. Sementara, Shauna terlihat sudah berbelanja pakaian mahal dan menggantung baju baru di lemarinya. Kara sangat terkejut karena temannya telah menghabiskan begitu banyak uang untuk hal yang tak terlalu penting. Kara merasa curiga dengan hubungan antara Shauna dan si pria tua yang mengendarai mobil mewah semalam. Shauna menjawab bahwa lelaki tua itu hanyalah teman biasa. Shauna pun mengajak Kara lagi untuk pergi ke pesta bersamanya. Tapi Kara tetap ragu, namun Shauna terus memaksa. Di malam hari, Kara dan Shauna mengunjungi rumah pria kaya. Di sana, Kara melihat para gadis muda berpesta dengan pria yang lebih tua. Shauna memperkenalkan Kara kepada David, dan Kara merasa terkejut serta sedikit marah. Kara tidak suka tempat ini, tapi Shauna memberinya segelas champagne dan memintanya untuk tetap tenang. Lalu, seorang pria tua bernama Grant mendekati Kara. Ia ditemani dengan pengawal pribadinya bernama Peter. Melihat penampilan Peter membuat Kara takut, dan Grant memperhatikan jika Kara merasa tidak nyaman saat ia mencoba berbicara dengannya. Kara tidak tergoda dengan rayuan Grant. Ia pun memilih pergi dari sana. Sementara, Grant melihat sikap Kara yang dingin sebagai tantangan baginya. Di salah satu meja, Kara melihat Lia. Lia begitu terkejut dengan kemunculan Kara di pesta itu. Keesokan harinya, Kara mengunjungi orang tuanya bernama Rita dan Barry. Mereka sedang berada dalam masalah keuangan, dan Kara ingin kembali saja ke rumahnya, tetapi si ibu meminta Kara agar fokus pada studinya. Barry bekerja sebagai montir. Ia menawarkan tumpangan pada Kara, menggunakan mobil yang sudah ia perbaiki. Di kampus, Kara bertemu Justin. Ia curhat tentang masalah finansial orang tuanya pada Justin. Kemudian, Kara menerima telepon dari Grant, dan Grant tiba-tiba mengatakan bahwa setiap orang membutuhkan bantuan. Lalu, Kara segera menemui Shauna untuk mengkonfrontasinya. Kara tidak senang karena Shauna memberikan nomor teleponnya kepada Grant. Shauna menjelaskan aturan main kepada Kara, jika tidak ada yang memaksanya melakukan apapun jika Kara tidak ingin melakukannya. Shauna menjelaskan, sebagian besar pertemuannya dengan para pria hidung belang hanya untuk menemani mereka ke sebuah acara saja. Pada akhirnya, Kara bertemu dengan Grant. Mereka terbang ke San Francisco hanya untuk makan malam di restoran mewah. Mereka menjadi lebih mengenal satu sama lain, dan Grant ingin tahu apakah Kara merasa malu karena ia berkencan dengan gadis yang seperti usia putrinya. Grant kemudian membicarakan tentang pekerjaannya.
Kara membandingkan Grant dengan ayahnya dan Grant tidak menyukainya. Grant ingin Kara melihatnya sebagai seorang laki-laki dewasa dan bukan sebagai ayahnya. Grant bertanya tentang kesulitan finansial keluarga Kara dan meminta Kara menjalin hubungan khusus dengannya. Grant mengatakan ia akan memberikan $5.000 dalam setiap pertemuan. Keesokan harinya, Kara memberitahu teman-temannya tentang kencan semalam dan Shauna menganggap jika Kara beruntung. Di kelas, Kara tidak bisa berkonsentrasi karena ia terus ingat kencannya bersama Grant. Di malam hari, Grant mengirimkan mobilnya untuk menjemput Kara dan Peter mengantar Kara ke rumah Grant. Grant menawarkan Kara minuman, setelah itu mereka pergi ke kamar. Di sana, mereka melakukan kuda-kudaan, kemudian Grant berterima kasih pada Kara untuk malam yang indah, lalu memberinya sebuah cek. Di asrama, teman-teman Kara penasaran pada kebersamaan Kara di malam itu bersama si pengusaha. Shauna menyarankan agar Kara tidak terlalu serius dengan hal tersebut dan berkata akan mengenalkannya pada seorang pria tampan. Di akhir pekan, Kara mengunjungi orang tuanya. Si ayah memberikan cek kepada putrinya, tetapi Kara mengembalikan cek kepada ayahnya. Barry terkejut dan mulai menanyakan beberapa pertanyaan. Ternyata, Barry telah mengamati gerak-gerik Kara dengan menggunakan GPS untuk melacak keberadaan Kara. Kara sangat khawatir, ia takut keluarganya akan mengetahui tentang rahasianya. Kemudian, ketika Kara mencoba menyalakan mobilnya, ia menerima telepon dari Grant. Pria itu membuat janji untuk bertemu dengan Kara di malam hari dan meminta Kara agar membatalkan semua rencana yang Kara miliki. Justin membantu sang pacar mengisi baterai mobilnya. Lalu Kara menciumnya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menghabiskan malam bersamanya karena faktanya Kara harus pergi menemui Grant. Di rumah Grant, Kara mengharapkan sebuah kejutan darinya. Tanpa diduga, Grant berencana untuk membayar biaya rumah sakit ayah Kara yang dulu pernah dirawat. Grant kemudian memberi Kara sepasang anting cantik dan memintanya berdansa tanpa menggunakan pakaian. Di dalam mobil, Kara melihat penampilannya di cermin dan ia memperhatikan tatapan Peter yang cukup aneh. Justin mendatangi asrama Kara karena ingin menghabiskan waktu bersamanya. Justin memperhatikan anting baru milik Kara, tapi Kara menjawab bahwa ia meminjam anting itu dari Shauna. Di malam selanjutnya, Grant dan Kara berada di dalam mobil. Grant memberitahu jika ia akan mengurus biaya magang Kara. Grant ingin bermesraan di mobil. Namun Kara merasa tidak nyaman dengan kehadiran Peter di kursi depan. Grant menyarankan agar Kara menutup matanya supaya ia tidak dapat melihat Peter. Sementara itu, Justin mencari keberadaan Kara di kafe tempat Kara bekerja. Ia bertanya pada Shauna di mana pacarnya, dan Justin menyadari jika Shauna sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu, Justin bertemu Kara di lorong asrama. Justin curiga Kara bertemu dengan salah satu pria hidung belang, seperti yang Shauna lakukan. Kara mencoba mengelak dan memberi alasan, tetapi Justin tidak percaya padanya. Keesokan harinya, Shauna menunjukkan perhiasan mahal yang ia dapat, dan Kara menganggap Shauna adalah seorang petualang. Shauna berkata agar Kara melihat dunia lebih luas, karena ia baru berusia 21 tahun. Di malam hari, Kara bertemu dengan Grant. Pria itu melihat suasana hati Kara yang tertekan dan berjanji akan menghiburnya. Tak disangka, Grant memberi Kara mobil baru. Namun setelah itu mereka pun pergi ke kamar tidur dan menghabiskan waktu bersama. Kara bertanya tentang umur Grant, dan Grant memutuskan menyembunyikan usianya dan meminta Kara memainkan sebuah permainan. Grant ingin mencekik leher Kara saat main kuda-kudaan, dan ia ingin mencobanya nanti. Di akhir pertemuan, Grant memberikan Kara sebuah cek yang akan menutupi tagihan rumah sakit keluarganya. Tapi untuk mendapatkannya, Kara harus siap kapanpun Grant memintanya datang. Kara lalu pulang dengan mobil barunya, tapi karena melamun saat sedang berkendara, tak sengaja ia menabrak mobil di depannya. Di pagi hari, Kara meminta ayahnya untuk memperbaiki mobil itu dan mengucapkan selamat pada sang ayah di hari ulang tahunnya. Barry menceritakan kisah-kisah lucu tentang masa kecil Kara pada teman-temannya. Grant menelpon Kara
tetapi Kara membatalkan panggilannya. Gren tidak menyukai tindakan Kara, namun ia tidak mau menyerah dan terus menelpon. Si ibu melihat perilaku putrinya yang tak wajar. Kara akhirnya mengangkat telepon di tempat yang agak sepi untuk berbicara dengan Gren. Gren ingin Kara bergabung dengannya di sebuah klub, tetapi Kara menolaknya karena ia ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Di asrama, Kara berbicara dengan Shauna bahwa ia merasa terpedaya dengan perlakuan Gren. Shauna menjelaskan bahwa hal ini bukanlah sekedar hobi, tetapi juga sebuah pekerjaan, dan menurutnya akan banyak gadis yang ingin menggantikan posisi Kara. Di kampus, Lia meminta Kara untuk meminjamkannya uang, karena pacarnya yang tua telah meninggalkan Lia, dan gadis itu sekarang sedang dalam kesulitan finansial. Ayah Kara menemukan surat-surat mobil Kara di dalam kompartemen, dan nama Gren terdaftar sebagai pemilik mobil tersebut. Barry lalu pergi ke kafe tempat putrinya bekerja, namun manajer berkata bahwa Kara sudah dipecat beberapa minggu yang lalu. Sementara, Kara datang ke rumah Gren dan ingin meminta maaf kepadanya. Tak disangka, Barry tiba di rumah Gren. Ia menemukan Peter di luar rumah dan bertanya tentang Gren. Barry penasaran, mengapa orang asing mau meminjamkan mobil kepada putrinya. Barry mencoba masuk ke dalam rumah, tetapi Peter tidak mengizinkannya masuk. Di sisi lain, Kara terus mencoba meminta maaf kepada Gren. Lalu, Gren keluar rumah untuk menyelidiki penyebab kebisingan tersebut, dan Kara mengikuti langkah Gren. Ia begitu terkejut oleh kedatangan ayahnya, dan Barry tidak mengerti apa yang putrinya lakukan di rumah pria tua sambil mengenakan gaun terbuka. Barry bertanya pada Gren, mengapa Gren memberi Kara mobilnya. Akhirnya, Barry menyadari bahwa putrinya memiliki hubungan terlarang dengan Gren. Barry memukul Gren. Ia berteriak pada putrinya dan segera pergi dari sana. Ketika Kara kembali ke dalam rumah, Gren kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Kara mengakui bahwa ia mengalami kecelakaan dan ayahnya memperbaiki mobil itu. Gren ingin mengakhiri semuanya. Ia mengatakan bahwa ia ingin mobilnya kembali dan Peter akan mengambilnya malam ini. Kara bertanya tentang cek untuk biaya rumah sakit ayahnya yang pernah dijanjikan, tapi Gren malah merobeknya di depan gadis itu. Kara lalu pergi ke garasi untuk berdamai dengan ayahnya, dan ia ingin mengembalikan mobilnya pada Gren. Tapi, Barry tidak peduli, dan sebelum Barry mengembalikan mobil Gren, ia merusak jendela mobil tersebut. Profesor Lauren memberitahu Kara jika pekerjaan magang untuk Kara telah ditolak tanpa alasan yang jelas. Ketika di perjalanan, Kara mengingat kembali saat-saat ia berdebat dengan Justin dan juga Gren. Shauna menghampirinya dan Kara akhirnya menceritakan tentang masalah itu. Shauna meminta Kara untuk menyeka air matanya dan menunjukkan padanya bahwa Gren lah yang membutuhkan Kara. Di malam hari, Kara pergi ke pesta bersama teman-temannya. Di sana, Kara mendekati Gren dan merindukan pria itu. Kara meminta Gren untuk memberikan kesempatan lagi, tapi Gren menjawab ia tidak ingin memiliki hubungan dengan siswa yang bermasalah. Tapi Kara terus-menerus meminta agar ia bisa kembali padanya. Gren menyetujuinya tapi dengan syarat, yaitu Kara harus mengajak Lia bersamanya. Di malam hari berikutnya, para gadis tiba di rumah Gren. Lia sangat terkesan dengan rumah besar Gren. Gren menyarankan agar mereka menyegarkan diri, setelah itu segera datang ke kamar tidur. Namun, Kara ragu untuk menghabiskan waktu bersama Gren dan Lia. Kemudian, Lia memberi Kara sebuah pil agar ia merasa tenang. Lia pergi ke kamar Gren terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian Gren. Kara melihat pasangan itu berciuman, dan ia pun ikut bergabung. Gren ingin Kara mencium Lia. Namun setelah itu Kara berlari ke kamar mandi mencoba membersihkan dirinya. Sementara, Lia bersenang-senang dengan Gren di kamar. Tiba-tiba, Lia berhenti bernafas dan Gren melepaskan cekikannya. Saat kembali, Kara menemukan Lia yang tak sadarkan diri dan meminta bantuan pada Gren. Gren menjelaskan bahwa Lia minum terlalu banyak alkohol, ditambah Lia juga meminum pil sebelumnya hingga ia pingsan. Namun Peter membawa tubuh Lia pergi. Sementara Kara pulang ke asramanya. Di pagi hari, Kara memberitahu Shauna tentang apa yang telah terjadi.
Kara khawatir jika Lia dalam masalah besar. Di rumah Grant, seorang pembantu sedang membersihkan kamar tidur Grant. Pria itu teringat saat kejadian bersama Lia. Lalu Grant menelpon Kara, namun Kara menolak panggilan tersebut. Keesokan harinya, Peter menemui Kara dan memintanya untuk berbicara dengan Grant. Grant telah menunggunya di dalam mobil, dan Grant memberinya cek bernilai $100.000. Ketika Kara melihat anting-anting yang Lia pakai di malam kejadian, Kara mengembalikan cek itu pada Grant dan berjanji akan menelponnya nanti. Saat Grant memegang wajah Kara mengalihkan pandangannya. Grant sepertinya menyadari bahwa Kara curiga tentang apa yang terjadi pada Lia. Lalu, Peter menawarkan diri pada Grant untuk menghadapi Kara. Di kampus, Kara menceritakan kecurigaannya pada Shauna. Di malam hari, Kara menyalakan sinyal GPS dan Barry menerima pesan tentang keberadaan Kara. Ia menelpon putrinya, namun Peter tiba-tiba datang dari belakang, lalu mengikat Kara dan membawanya ke gudang yang terbengkalai. Barry bisa merasakan putrinya sedang dalam masalah. Ia pun terus berkendara mengikuti sinyal GPS. Di sisi lain, Kara berhasil melarikan diri dari Peter untuk sementara waktu, dan Barry menemukan mobil dengan tas Kara di dalamnya. Peter memaksa Kara untuk menyuntik dirinya sendiri, tapi kemunculan Barry berhasil menyelamatkan putrinya. Barry terlibat perkelahian dengan Peter, dan Kara memukul kepala Peter hingga pingsan. Ponsel Peter pun berdering. Kara mengetahui jika Grant-lah dalang di balik ini semua. Grant mencoba melarikan diri, tetapi untungnya ia ditangkap oleh polisi di dekat pesawat pribadinya. Merasa lega, Kara menyaksikan momen saat Grant dimasukkan ke dalam mobil polisi. Keesokan harinya, Kara membantu sang ayah memperbaiki sebuah mobil, dan kini Kara telah menyadari semua kekacauan serta kesalahan yang ia lakukan. Akhirnya, tubuh malang Lia telah ditemukan oleh polisi. Kara mengambil pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran mewah. Di sana ia melihat Shauna sedang makan malam bersama pria hidung belang barunya.